Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan mempelajari dinamika antroposfer atau kependudukan part kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran geografi. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini masih tentang dinamika antroposfer atau kependudukan bagian kedua yang akan langsung disampaikan oleh saya sendiri, Mr. Yon Frianda. Materi ini disampaikan untuk siswa SMA kelas 11 semester 2 atau semester genap. Oke. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Untuk kompetensi dasar, menganalisis dinamika dan masalah kependudukan serta sumber daya manusia di Indonesia untuk pembangunan. Adapun indikator pencapaian kompetensi menjelaskan sumber data kependudukan, menghitung kualitas dan analisis demografi, menganalisis kualitas penduduk, menganalisis mobilitas penduduk dan pengendaliannya, serta menganalisis permasalahan kependudukan dan solusinya. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri, melalui model pembelajaran Discovery Learning dan pendekatan saintifik, peserta didik kelas 11 semester 2 diharapkan dapat menganalisis, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, mengkomunikasikan di depan kelas tentang bagaimana menganalisis dinamika dan masalah kependudukan serta sumber daya manusia di Indonesia untuk pembangunan, baik secara jujur, bertanggung jawab, percaya diri, pantang menyerah, responsif, proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk, ada faktor alami, faktor non-alami, lalu kemudian mobilitas penduduk, ada yang permanen, ada yang non-permanen, lalu kemudian ada yang eksternal, ada yang internal, dan seterusnya. Hari ini kita akan membahas bagaimana bonus demografi dan dampak terhadap pembangunan, serta analisis-analisis lainnya. Nah, kita mulai dengan bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Ya, apa sih bonus demografi? Dan ini pemerintah seringkali dan sampai saat ini pun masih terus disampaikan ya, bahwasanya Indonesia sebentar lagi akan mengalami bonus demografi ya. Nah, bonus demografi sendiri adalah bonus di mana pemerintah di suatu negara ya atau negara mampu menikmati ya besarnya proporsi penduduk pada rentang usia produktif ya. Artinya ya negara tersebut akan mendapatkan tenaga kerja atau angkatan kerja atau jumlah penduduk produktifnya itu lebih banyak ya, di mana usia pada rentang 15 sampai dengan 64 tahun ya dalam evolusi kependudukan. Nah, bonus demografi akan mencapai puncaknya sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2030 untuk di Indonesia. Nah, saat ini piramida penduduk Indonesia ya masih dengan bentuk piramida yang ekspansif, tapi untuk jumlah penduduk yang lebih banyaknya kita lihat itu banyak di usia produktif. 15 sampai dengan usia 30 itu kita lihat ini besarannya jumlahnya baik laki-laki dan perempuan itu sangat tinggi ya, sehingga dependensi rasionya ditemukan ini adalah 51,31. Oke, ya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, setelah itu kita akan lihat permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Ya, apa sih yang menjadi masalah? Ya, seperti itu. Kita lihat secara grafik ya, grafik pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2015. Ini dalam jumlah jutaan ya, 260 juta, 250 juta dan seterusnya. Di mana tahun 2000, 2005 ya, survei penduduk 2010 dan 2015 pertengahan ya, tren jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan. Ya, seperti itu. Nah, dalam jangka waktu 15 tahun dari tahun 2000 sampai dengan 2015 jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 50,06 juta jiwa. Ya, atau rata-rata 3,33 juta setiap tahunnya. Ya, ketika pertumbuhan penduduk tidak terkendali dengan baik, maka yang terjadi adalah masalah. Ya, masalahnya apa? Bisa jadi ledakan penduduk, ya, ataupun berdampak pada pengangguran, ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat masalah yang timbul, ya, antara lain, ya, adalah ledakan penduduk,
atau dikenal juga dengan population explosion, ya, dan sebaran penduduk yang tidak merata. Kita lihat yang pertama adalah ledakan penduduk, ya. Kita lihat ini manusia sangat padat, bukan tidak mungkin suatu hari nanti bumi itu sudah tidak ada lagi space untuk manusia bisa berlari. Karena apa? Karena semua isinya adalah manusia. Ya. Nah, ledakan penduduk adalah keadaan penduduk dengan laju pertumbuhan yang cepat sebagai akibat dari tingkat kelahiran yang tinggi. Ya, atau tingkat kelahiran yang tidak terkendali sedangkan tingkat kematiannya menurun secara tajam. Maka bisa terjadi ledakan penduduk. Beberapa dampak negatif dari ledakan penduduk atau terjadinya overeksploitasi terhadap lahan pertanian serta semakin banyaknya kebutuhan lapangan pekerjaan. Ya, jadi ketika ledakan penduduk otomatis ya kebutuhan manusia meningkat. Ketika kebutuhan manusia meningkat, maka lahan pertanian harus semakin banyak yang dibuka. Ya, yang awalnya hutan dijadikan pertanian, lalu kemudian tidak ada lagi daerah resapan air dan seterusnya, lalu nanti akan ada dampak ataupun bencana yang mengikuti seterusnya, ya. Dan juga ketika ledakan penduduk itu terjadi, maka mau tidak mau pemerintah harus siap dengan lapangan pekerjaan yang banyak, ya. Keterbutuhan lapangan pekerjaan akan semakin tinggi, maka ketersediaan lapangan pekerjaan harus disediakan. Ya, jika tidak akan terjadi pengangguran. Jika tidak akan terjadi kelaparan, kemiskinan dan seterusnya. Ya, dari ledakan penduduk akan bisa menimbulkan masalah yang lain. Tapi kalau bisa dikendalikan, maka tadi bisa menjadi bonus demografi. Ya. Lalu kemudian persebaran penduduk tidak merata. Kita ketahui bersama memang ya untuk saat ini penduduk kepadatan penduduk di Indonesia itu masih berfokus pada Pulau Jawa ya dan juga Pulau Sumatera. Ya, seperti itu. Nah, tampak bahwa kepadatan penduduk di Indonesia belum merata. Kita lihat di sini ada gambarnya ya, di mana dalam secara jumlah dan kepadatan penduduknya ya, ini kalian bisa lihat ya. Sedang untuk wilayah Jawa ini hampir semuanya merah, orange, coklat, ungu ya, jumlahnya sangat tinggi. Sumatera ya warna-warna orange-nya ada, ya kuning mudanya ada, kuning tuanya ada, ya yang hijaunya sedikit. Kalimantan hijau, ya mayoritas. Sulawesi pun mayoritas hijau. Lalu kemudian Maluku masih sangat hijau, Papua masih sangat hijau. Artinya jumlah penduduknya masih sangat sedikit. Ya, kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan kepadatan sebesar 15 juta ya 327,97 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara ya, di mana Kalimantan Utara dengan kepadatan penduduknya sebesar 8,51 jiwa per kilometer persegi. Ya, nah untuk mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata, maka pemerintah melaksanakan beberapa program seperti adanya transmigrasi yang tadi di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ya, bahwasanya transmigrasi adalah upaya pemerintah untuk kemudian meratakan jumlah penduduk yang dari suatu daerah yang padat ke daerah yang tidak padat ya, dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan seterusnya. Lalu kemudian pemerataan lapangan pekerjaan. Ya, saat ini tidak bisa dipungkiri lapangan pekerjaan itu masih banyak tersedia dan berpusatnya adalah di Pulau Jawa. Alhasil banyak orang yang penduduk dari luar daerah ya bermigrasi ya pindah ke Jawa, lalu padat lagi Pulau Jawanya. Sedangkan di daerah masih terbatas lapangan-lapangan pekerjaan yang tersedia. Lalu kemudian melaksanakan program KB ya gencar sekali di Pulau Jawa dan di pulau-pulau Indonesia lainnya itu dengan program KB sehingga apa? Sehingga itu bisa menekan ledakan penduduk dan seterusnya. Nah, kemudian ya, bagaimana kita mengetahui jumlah penduduk wilayah tersebut di wilayah tersebut padat, tidak padat, masih sangat sedikit, merata tidak merata. Tentu ini berdasar pada sumber data kependudukan. Nah, sumber data kependudukan ini diperoleh dari mana? Ada 3 sumber data kependudukan. Ya, ketiga sumber data kependudukan itu dimulai dari yang pertama adalah sensus penduduk, yang kedua adalah registrasi penduduk, dan yang ketiga adalah survei. Nah, sensus penduduk sendiri merupakan perhitungan jumlah penduduk ya di suatu negara dengan mengumpulkan, menghitung, menyusun data penduduk baik penduduk asli maupun penduduk pendatang pada waktu tertentu dan di wilayah tertentu. Ya. Di Indonesia sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Ya, dan itu dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang sama. Misalnya, sensus penduduk dilaksanakan selama 10 hari atau 20 hari atau 30 hari untuk seluruh wilayah Indonesia.
ya, setiap 10 tahun sekali. Tujuannya apa? Mendata. Ketika didata dikumpulkan, lalu kemudian dihitung, disusun datanya, lalu kemudian dibuat proyeksinya. Lalu kemudian pemerintah menentukan tujuan pembangunan 5, 10, 20 tahun yang akan datang, apa yang menjadi prioritas? Pendidikan kah? Lapangan pekerjaan kah? Kesehatan kah? Dan seterusnya. Karena apa? Karena tadi berdasarkan sumber data kependudukan yang diperoleh dari sensus penduduk. Oke. Lalu kemudian sensus penduduk sendiri tadi ya ada rentang waktunya ya dan ada tata caranya. Ya, seperti itu. Nah, selain itu sumber data kependudukan itu ada juga selain sensus ada registrasi penduduk. Nah, kalau sensus penduduk itu wilayahnya luas, wilayah Indonesia ya, satu negara dengan rentang waktu yang sudah ditentukan dan itu 10 tahun sekali. Dan informasinya sangat banyak, sangat kompleks. Lalu kemudian ada yang registrasi penduduk. Apa itu registrasi penduduk? Ya, registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan tertulis dari kejadian penting yang dialami oleh penduduk dalam harian, seperti perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, kejadian-kejadian penting dan yang lainnya. Ya, orang menikah, orang bercerai, orang meninggal, ya, lalu kemudian berpindah secara harian itu dilakukan registrasi penduduk dalam bentuk harian. Ya, nggak harus nunggu 10 tahun baru didata, oh ini orang udah menikah, oh 10 tahun baru didata ini orang udah bercerai, tidak. Itu harus ada data pengupdatean setiap harian ataupun rutinnya. Lalu kemudian ada survei penduduk. Apa itu survei penduduk? Data yang ketiga, sumber data ketiga, survei penduduk. Survei penduduk adalah pencacahan penduduk di daerah tertentu yang dianggap dapat menjadi sampel atau mewakili seluruh wilayah negara. Ya, beberapa survei telah dilakukan oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik atau lembaga yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk melakukan sensus. Ya, contohnya adalah survei sosial dan ekonomi nasional atau Susanas dan juga survei penduduk antar sensus atau SUPAS. Ya, seperti itu. Oke, dan untuk sensus penduduk sendiri ya, untuk sensus penduduk itu sendiri itu ada yang metode-metodenya. Ada metode secara canvasser, ya, ada metode secara householder, ya. Sedangkan pengambilan datanya ada yang sensus penduduk itu de jure, ya, ada juga secara de facto. Kalau de jure KTP dan saat dia dilakukan sensus itu di lokasi yang sama. Misalnya KTP-nya adalah Tangerang Selatan, ya. Lalu kemudian dia disensus pada saat itu dia posisinya di Tangerang Selatan, maka itu sensus secara de jure. Ya, tapi kemudian KTP dia misalnya Tangerang Selatan dan dia sedang berkuliah di Yogyakarta, ya. Lalu kemudian ketika dilakukan sensus dia harus didata, tidak harus didata juga dong, ya, seperti itu. Nah, di datanya bukan pada saat dia di Tangerang Selatan, walaupun KTP Tangerang Selatan, tapi pada saat dia di Jogja, KTP Tangerang Selatan, di sensusnya di Jogja, maka dia disebut dengan sensus secara de facto. Karena apa? Karena pada rentang waktu tertentu tersebut, pada rentang waktu sensus tersebut dia tidak bisa pulang. Ya, ada tugas, ada perkuliahan ataupun ada yang lainnya yang tidak bisa dia tinggalkan dan dia harus ada di posisinya di kampus di Jogja. Maka dia disensus secara de facto. Ya, itu. Lalu kemudian tadi ada metode canvasser, ada householder ya. Kalau canvasser petugasnya datang ke rumah mendata ya. Sedangkan householder sifatnya adalah data yang angket ataupun belangko sensus yang disediakan oleh petugas sensus, lalu kemudian diisi oleh kepala keluarga, lalu kemudian disubmit, dikumpulkan ya kepada petugas sensus. Ya, itu. Oke, lalu kemudian bagaimana pengolahan data dan analisis data kependudukan? Pengolahan data kependudukan, tujuan utama pengolahan data kependudukan adalah menghasilkan tabel statistik yang berisi hasil registrasi penduduk, ya, baik sensus dan survei penduduk. Proses pengolahan prakomputer, ya, pertama adalah penerimaan dokumen terlebih dahulu. Oke, lalu kemudian disimpan dulu dokumennya. Lalu kemudian dikelompokkan dulu dokumennya. Ini dokumen mana dulu nih? Ya, seperti itu, dipisahkan. Lalu kemudian penyuntingan ya dan juga penyajian ya. Penyandian ya atau coding. Ya, seperti itu. Lalu kemudian pengolahan data dengan komputer ya dimulai dari instalasi program pengolahan, entry data, validasi data, dilakukan proses backup, restore, gabungan data sampai dengan kemudian penyetakan laporan. Ya, jadi data kependudukan itu enggak semerta-merta apa yang ada lalu kemudian dianalisis begitu saja, tidak. Ada prosesnya. Dikumpulkan, diklasifikasikan, lalu kemudian
dilakukan proses pengkodingan dan seterusnya. Nah, bagaimana analisis data kependudukan? Analisis data kependudukan merupakan tindakan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat tentang dinamika kependudukan yang terjadi. Untuk apa? Untuk perencanaan pembangunan. Jadi sensus penduduk Indonesia di tahun 2020 itu berguna untuk 10 tahun setidaknya ya, dalam jangka waktu yang ditentukan 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang. Pun nanti di 2030 akan dilakukan sensus lagi, iya, dan itu harus kemudian dianalisis lagi ya, sehingga tahu pembangunan utama yang menjadi prioritas untuk dilakukan oleh negaranya apa. Pendidikankah, kesehatankah, ya, tenaga kerjakah, lapangan pekerjaankah, atau dan seterusnya. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data kependudukan, yaitu pendekatan kohor ya atau kelompok, dan juga ada pendekatan waktu ya, tadi periode ya. Tadi yang saya sampaikan ya, pada periode waktu tertentu ini kira-kira apa yang dibutuhkan. Prioritas utamanya apa dulu? Ya, seperti itu. Lalu kemudian komposisi penduduk sebagai subjek penting analisis data kependudukan. Ya, komposisi penduduk umur ya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. Ada usia produktif, usia belum produktif, dan tidak produktif. Kita lihat usia belum produktif, yaitu usia dengan kelompok umurnya kurang dari 14 tahun. Dan masa dan di usia ini ya belum diperbolehkan untuk bekerja. Lalu kemudian ada usia produktif, kelompok umur 15 sampai dengan 64 tahun, ya ini adalah orang-orang yang bekerja, ya. Lalu kemudian ada usia tidak produktif, kelompok umur lebih dari 64 tahun itu sudah tidak lagi bekerja, baik secara fisik, pikiran, dan mentalnya sudah harus beristirahat. Lalu kemudian komposisi penduduk menurut umur menjadi dasar untuk menghitung rasio ketergantungan atau yang dikenal juga dengan dependensi rasio. Dengan rumusnya ya, dependensi rasio itu adalah penduduk usia 0 sampai dengan 14 ditambah dengan usia tidak produktif yaitu 65 tahun ke atas dibagi dengan usia produktifnya 15 sampai dengan 64 tahun dikali dengan 100. Ya, 100 ini adalah konstanta untuk perhitungan dependensi rasio. Lalu kemudian piramida penduduk. Ya, dari situ kita akan melihat bagaimana piramida penduduk Indonesia, apakah masih sama dengan 10 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya, atau sudah mengalami perubahan. Nah, dari sini kita akan melihat piramida penduduk itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ya, piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi jenis kelamin dan umur dari suatu populasi dan kelompok. Jadi ingat ya, piramida penduduk itu kita hanya bisa melihat jenis kelamin dan umurnya ya, dengan jumlahnya, jumlah penduduknya. Oke. Nah, yang pertama adalah tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk masih muda atau 0 sampai dengan 19 tahun, sementara penduduk yang lanjut usia relatif sedikit. Angka kelahirannya jauh lebih tinggi daripada angka kematiannya, sehingga besar komposisi penduduk muda ekspansif ditemukan di negara-negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia. Ya, Indonesia, lalu kemudian Malaysia, lalu kemudian India, dan beberapa negara berkembang lainnya itu piramidanya masih penduduk ekspansif. Ya, dasarnya lebih lebar, ya, ketimbang atasnya. Ya, seperti itu. Bagian tubuh tengahnya, ya, atau di usia produktif itu cenderungnya hampir sama dengan dasarnya. Maka itu disebut dengan ekspansi. Lalu kemudian ada piramida yang kedua, yaitu piramida penduduk stasioner, tipe stasioner. Menggambarkan angka natalitas yang hampir sama dengan angka mortalitasnya. Kelahiran dan kematiannya hampir sama. Dinamika penduduk cenderung tetap, di mana jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Pertumbuhan penduduk kecil. Piramida ini berbentuk granat atau segi 4. Nah, ini salah satunya adalah Inggris, United Kingdom di tahun 2016, di mana piramida penduduknya seperti ini. Ya, seperti itu. Kita lihat ya, usia kelahiran rendah, tapi di usia produktifnya dan orang-orang yang sudah tuanya juga cukup tinggi. Ya, seperti itu. Lalu kemudian piramida penduduk bertipe konstruktif, terjadi distribusi transisi yang disebabkan menurunnya tingkat kesuburan ataupun dan kematian. Ya, meningkatnya harapan hidup dan perlambatan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua. Kenapa? Anak-anaknya di negara tersebut cenderung sedikit yang melahirkan. Ya, usia yang tuanya juga berangsur banyak yang meninggal. Sedangkan usia produknya tinggi. Nah, piramida ini berbentuk sarang tawon atau batu nisan atau dikenal juga dengan guci terbalik. Ya, dan ini salah satunya adalah negara Jerman. Ya, negara Jerman di tahun 2016 ya, dan saat ini negara Jerman juga mengalami krisis kependudukan. Ya, sampai-sampai pemerintah menetapkan untuk memberikan
tunjangan kepada masyarakatnya yang mau melahirkan anak. Kenapa? Karena mereka akan mengalami krisis kependudukan. Ya, seperti itu. Bayi yang lahir lebih sedikit ketimbang orang-orang yang akan menuju kematian. Seperti itu. Oke, sudah selesai untuk kegiatan pembelajaran antroposfer di bagian kedua ini. Silahkan kalian melakukan evaluasi pembelajaran dengan scan barcode yang ada, dan kalian akan terhubung kepada Google Form dengan latihan soal yang sudah disediakan. Oke, sekali lagi untuk pembelajaran, silahkan kalian scan barcode dan kalian akan terhubung ke Google Form yang sudah tersedia untuk kalian kerjakan soal latihannya. Oke, jangan lupa juga dijawab ya untuk soal esai dengan menuliskan komentar di kolom YouTube. Soalnya adalah jelaskan pendapatmu, langkah strategis apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam menangani ledakan penduduk. Nah, kira-kira langkah strategis apa saja nih yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menangani ledakan penduduk. Jangan lupa tuliskan asal sekolah, nama lengkap, dan juga kelas kalian ya. Saat kalian mengerjakan ini, kalian kelas berapa sih? Ini harusnya materi kelas 11 ya. Boleh kok dikerjakan dengan kelas 10, 11, 12, ataupun alumni ya. Oke, itu saja untuk materi kita. Thank you so much for everyone. Terima kasih semuanya. See you next time. Keep healthy and happy, guys. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.